Perkenalkan, nama saya Yonandika Bimo Febrianto, NPM 1708101199. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan Sylvie-Diwan atau JST. Jaringan Sylvie-Diwan atau JST yang bahasa Inggrisnya adalah Artificial Neural Network atau ANN, atau disebut juga Simulated Neural Network atau umumnya hanya disebut Neural Network, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karenanya, sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi non-linear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur real apapun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Sel saraf atau neuron. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dendrit, bertugas menerima informasi atau jalur input bagi soma. Yang kedua, badan sel atau soma, tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Yang ketiga ada akson, bertugas mengirimkan impuls ke sinyal ke sel saraf lain, atau jalur output bagi soma antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Jaringan saraf-diwan. Meniru cara kerja jaringan saraf biologis, pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Yang pertama adalah sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Yang kedua, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Yang ketiga, bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Yang keempat, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Analogi JST, jaringan saraf-diwan, dengan JSP, jaringan saraf biologis, di mana untuk JST input kalau di biologisnya itu adalah badan sel atau soma. Node untuk yang input adalah dendrit, untuk output adalah akson, untuk bobot adalah sinapsisnya. Model struktur JST, di mana di sini ada input dari neuron lain yang membawa bobot, lalu difungsi aktivasikan mengeluarkan output. Nah, output ini hasilnya adalah bobot lagi. Nah, bobot ini dibawa ke neuron lain. Ini gambar gambar simpelnya dari ini. Secara matematisnya, di mana VK atau disebut dengan input dari neuron lain itu kita hitung penjumlahan bersama bobot. W ini bobot dan X ini adalah inputnya. Summation function, fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Bentuk sederhananya dengan mengalihkan setiap input XJ dengan bobotnya WIJ dan menjumlahkannya. Diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron lain. Neuron ini menghitung penjumlahan per bobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron lain. Karakteristik JST dapat belajar dari pengalaman. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada pembelajaran ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Karakteristik JST ditentukan oleh pola hubungan antar neuron, tersebut arsitektur jaringan. Yang kedua, metode penentuan bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Arsitektur JST, pada JST neuron akan dikumpulkan dalam lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron. Neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Ada beberapa arsitektur jaringan saraf antara lain, jaringan dengan lapisan tunggal single layer net, lalu jaringan dengan banyak lapisan multi layer net, lalu jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Ini adalah arsitektur JST secara kompleks. Nah, kalau yang ini adalah single layer net atau jaringan dengan tunggal, lapisan tunggal.
Di sini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Yang ketiga, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Yang keempat, semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Ya, nah yang ini adalah multi-layer net, di mana yang pertama memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Yang kedua adalah lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Yang ketiga, jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Competitive net, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak untuk menjadi aktif. Yang kedua, umumnya berhubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak dapat diperlihatkan pada diagram arsitektur. Ya, ini adalah contoh kasus di mana pertanyaannya adalah buat fungsi logika n dari input x1 dan x2 dengan w1, w21 dan biasnya minus 1,5, di mana x ini adalah input dan w ini adalah bobotnya. Nah, ini dari x1, x2 kan sudah ada bobotnya 00, 01, 10, 11. Untuk langkah awal yang akan kita lakukan adalah mencari netnya. Bagaimana mencari netnya? Di mana yaitu caranya adalah di mana x1 ini dikalikan w1 ditambah x2 dikali w2 lalu ditambah biasnya seperti yang di bawah ini. Nah, caranya adalah di mana baris satunya kan gini, x1-nya 0, w1-nya 1, maka 0 dikali 1 ditambah x2, x2-nya 0 ini dikali w2-nya 1 ini, maka 0 kali 1 ditambah biasnya adalah minus 1,5, menghasilkan netnya adalah minus 1,5. Lakukan ini hingga baris ke-4. Setelah kita menemukan netnya semua dari perhitungannya tadi, lakukan pencarian fnet, dimana kalau netnya kurang dari 0 maka fnetnya adalah 0. Kalau netnya lebih dari 0 maka fnetnya 1. Kita lihat dari yang baris pertama, yang x1, x2 sama x1, x2 baris pertama, di mana netnya ini kan minus 1,5. Sudah saya tampilkan di tabel bawah, minus 1,5. Maka minus 1,5 ini kan kurang dari 0, maka hasilnya adalah fnetnya 0. Untuk baris kedua juga minus 0,5, fnetnya 0. Untuk yang ketiga ya 0, untuk yang keempat karena 0,5 lebih dari 0 maka fnetnya adalah 1. Pertanyaan, analogikan perbedaan jaringan saraf neuron dan jaringan saraf biologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.